Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hati Utami, kami sajikan info terbaru di wilayah hukum Polres Tegal. Bertempat di halaman Mapolres Tegal, hari Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022, Polres Tegal kembali adakan press release ungkap 3 kasus tindak pidana melakukan tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Disampaikan Kapolres Tegal AKBP Ari Prasetya Syafaat SIK melalui Wakapolres Tegal Kompol Didi Dewantoro SIK SH didampingi Kasat Reskrim AKP Idewa Gede Ditya SIK dan Kasih Humas AKP Supratman SH. Kasus yang pertama disampaikan Wakapolres Tegal Kompol Didi bahwasanya oknum Ustadz MS 51 tahun pengurus pondok pesantren di Desa Begawat RT 06 RW 03 Kecamatan Bumi Jawa melakukan aksi pencabulan terhadap santriwati WD 17 tahun warga Sirampok Brebes pada bulan September sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan modus mengadakan pengajian di luar kegiatan pondok pesantren serta memilih santriwati yang berparas cantik kemudian dicabuli dengan dicium pipinya dan diraba payudaranya. Tersangka MS 51 tahun juga mengaku telah melakukan hal yang sama terhadap 2 santriwati lainnya. Kemudian menurut Kompol Didi, kasus yang kedua yang berhasil diungkap Polres Tegal yakni oknum guru honorer TH 44 tahun asal Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna. Tersangka TH mencabuli siswinya NA 12 tahun asal Desa Lemah Dhuwur Kecamatan Adiwerna dengan menyetubuhi korban di bawah jalan tol serta meraba payudaranya saat di ruang kelas. Selanjutnya kasus pencabulan yang ketiga menurut Kompol Didi yaitu tersangka WY 50 tahun asal Desa Sidamulya Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, seorang bapak kandung yang melakukan penyimpangan seks atau perbuatan sodomi terhadap anak laki-lakinya AL 20 tahun. Dari pengakuan tersangka WY telah melakukan penyimpangan seks ini sejak anaknya umur 17 tahun. WY mengaku tidak mendapatkan kebutuhan biologis dari istrinya. Adapun dari ketiga orang tersangka ini dijerat dengan pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah serta dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun kurungan penjara serta denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dan juga dijerat dengan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman 20 tahun penjara dan ditambah sepertiga dari ancaman pidana tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada siang hari ini kita akan press release ungkap kasus Satreskrim Polres Tegal terkait dengan tindak pidana melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Ini ada 3 perkara. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh guru mengaji dengan tersangka atau sama Bapak Munasik bin Jumar dengan alamat Bumi Jawa. Ya. Ini dilaporkan pada tanggal 18 Januari 2022 yang kebetulan kejadiannya ini sebenarnya sudah dari tahun 2021 yaitu sekitar bulan September. Kejadian di Pondok Pesantren Al-Muki Desa Duku Mobok, Desa Begawat, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Jadi modus tersangka ini, Pak Munasik ini melampiaskan hasrat seksualnya kepada santriwati yang
dirasa mempunyai paras cantik. Jadi dia mengajak ngaji di luar jam yang telah ditentukan, sehingga dengan seperti itu dia bisa melakukan perbuatan cabul terhadap santrinya. Kemudian dari hasil pengembangan bahwa ada 2 orang santriwati yang sudah pernah dilakukan pencabulan oleh Pak Munasik bin Jumar ini. Kepada Pak Munasik bin Jumar kita kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 17 tahun 2016 dengan pasal 82 dan ayat 1 serta ayat 2, di mana ancaman hukumannya paling lama adalah 15 tahun penjara serta ditambah sepertiga dari ancaman yang sebelumnya karena sebagai guru atau pengasuh tenaga pendidik gitu. Kemudian untuk berikutnya ungkap kasus juga terhadap perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh guru SD ini, guru honorer SD. Dilaporkan pada tanggal 13 Februari tahun 2022, pelaku atas nama Bapak Triheri Priyadi bin Sugarno saat ini masih dalam proses penyidikan oleh penyidik Polres Satreskrim Polres Tegal. Jadi berawal dari tanggal 28 Januari 2022 ya, bahwa korban itu atas nama Bunga diketahui menangis oleh orang tuanya. Kemudian setelah ditanya-tanya ternyata pernah menceritakan kepada orang tua bahwa pernah diajak di bawah jalan tol di Adiwarna. Dan disitulah si tersangka ini melakukan pencabulan. Jadi dengan modusnya dia, si guru honorer ini mengajak les di luar jam sekolah, kemudian dilakukan bujuk rayu supaya korban ini mengikuti kemauan tersangka, sehingga korban atas nama Bunga ini dilakukan pencabulan di bawah jembatan tol. Dan ini dilakukan pengembangan, sudah ada 2 korban yang dilakukan pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Tegal. Kepada Pak Triheri Priyadi ini, tersangka ini juga dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman hukum sama 15 tahun maksimal, dan tentunya karena dia sebagai tenaga pendidik akan diberikan sepertiga dari penjatuhan hukuman pokoknya. Kemudian berikutnya masih tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dari jenis kelamin yang sama. Jadi ini lebih unik lagi karena dilakukan oleh bapak kandung kepada anak kandungnya yang saat ini sudah berusia dewasa, dan dilakukan pada saat mulai usia 17 tahun. Ini dilaporkan di Satreskrim Polres Tegal pada tanggal 17 Februari tahun 2022. Tersangka atas nama Pak Waryadi bin Wasdud ya. Jadi berawal pada tanggal 26 Januari tahun 2022 sekitar pukul 3 ini terjadi keributan antara tersangka dengan korban, sehingga pelapor dalam hal ini adalah kakak kandungnya menanyakan kepada tersangka, dan disitulah korban menceritakan bahwa mulai usia 17 tahun itu sudah diperlakukan cabul oleh bapak kandungnya sendiri dengan cara, mohon maaf, ini diomongin langsung dong, dengan melalui, mohon maaf, lubang anus dari si korban ini oleh orang tuanya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, modus tersangka ini Pak Waryadi ini dengan alasan pemenuhan kebutuhan biologis dari istrinya belum bisa terpuaskan atau belum bisa terpenuhi, sehingga dia melampiaskannya kepada anak kandungnya. Dan tentunya
karena perlakuannya ini sudah diawali dari usia 17, tetap diperlakukan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman hukum maksimal juga 15 tahun. Dan tambahan sepertiga karena Pak Waryadi ini adalah orang tua kandung dari si korban. Oke, terima kasih. Baik sahabat, demikian sekilas info yang dapat kami sajikan. Hati-hati dan selalu waspada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.